Mmm. Ada yang unsur-unsur yang harus tetap dijaga. Itu Seperti sebabnya kalau Bapak apa tanya. aja itu Bang yang harus dijaga gitu tentang iman Yesus Kristus itu supaya ketika kita mewarta tuh nggak salah-salah gitu Bang? Ini yang perlu kita garis bawahi kalau perlu gitu. Hal-hal yang tidak boleh dirubah dalam Mewartakan mewartakan Yesus Kristus. Sebentar, itu saya supaya ambil langsung dari katekismus, biar lebih jelas supaya bahasa Nah, supaya ini ya. Yesus yang kita wartakan tuh ini loh tertujunya kepada orang yang tepat gitu, bukan kepada Yesus lain. Kan banyak kan Yesus lain, sekarang kan Iya, banyak yang ngaku kan, gitu. Apalagi yang di, eee, apa, Tiongkok sana begitu kan ada Yesus perempuan begitu kan. Nah, ini kan udah keblinger gitu loh, Bang. Nah, ini iya, supaya iya. mewartakan Yesus yang tepat tuh apa sih tolak ukurnya gitu? Sesuai kitab suci saja cukupkah gitu atau ada hal-hal yang perlu kita pahami lebih dalam? Silakan, Bang. Kalau dalam gereja Katolik kan ada lagi unsur yang tadi udah kita terakhir jelaskan tuh magisterium. Mhm. Nah, Iya, kalau diminta contoh-contoh yang harus dijaga, prinsip-prinsip yang jaga itu 1 Allah apa aja? Trinitas, Maria Mmm, dikandung tanpa noda. Ini harus tetap mhm, dijaga nih yang kayak gini-gini, mmm, begitu. Terus makna sakramen kita, itu harus ada materi dan forma. mhm, Ini yang harus dibawa yang kayak gini-gini. mmm. Ada nih, Bang, saya mau ambil Heeh, contoh ya beberapa iya. channel ke belakang begitu ya, dan saya juga pernah bahas tentang tradisi juga di berbagi, eee, mengatakan bahwa Yesus ini punya adik kandung. Nah, kira-kira ketika mewartakan Yesus yang seperti itu sesuai enggak nih sama Yesus yang, dimaksud oleh Alkitab itu sendiri, Bang, atau Injil itu sendiri. Nah, dia dasarnya katanya dari Alkitab juga gitu kan, saudara-saudara yang lain begitu kan, kemudian ada tafsiran pakai bahasa Yunani lah gitu kan, ada yang ini kemudian seakan-akan tanda petik meyakinkan, "Oh iya ya Yesus tuh punya saudara kandung," begitu kan. Tadi kan singgung tentang yang Bunda Maria dikandung tanpa dosa kan gitu. Nah, Iya, 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 terus iya. mereka klaim kan, "Wah, Bunda Maria Mhm. aja buktinya meninggal tuh," gitu. Nah, itu gimana Bang, kalau menurut tanggapan Bang Katsu sendiri? Mmm, Yesus punya adik. Adik kandung. Nah, itu apakah Mmm, mengacu kepada Yesus yang sama seperti yang dimaksudkan gitu kan, di dalam ajaran para rasul? Jelas tidak, Mmm, karena selama saya mempelajari kekatolikan ini belum pernah dengar juga ya, Pak. Jadi iya. jawabannya jelas itu nggak menuju ke Yesus yang sama kalau dari sisi saya, gitu. Hmm, berarti bisa jadi ke Yesus yang lain ya, gitu ya, kalau ada tafsiran semacam itu ya, Bang, ya? Iya, itu makanya saya bilang sekali lagi tafsir yang tidak didampingi magisterium sangatlah berbahaya dan liar, Mmm, ya ya, berarti tradisi gitu. kalau misalkan tafsir yang sebebas semau gue, berarti itu isinya botol kosong ya, Bang, ya? Iya, Tidak ada kecapnya gitu, itu kecapnya mungkin heeh, diisi kecapnya sama kecap nggak lain. manis. Iya, nggak manis jadi kecapnya, Pak. Siap siap. Siap. Oke, nah ini juga, wah ini Pak Sola Putar nih sepertinya tertarik sekali dengan bahasan kita pada malam hari ini ya, ada pertanyaan lagi. Terkait suksesi apostolik, apakah sah Heeh. atau tidak tahbisan imamat atau tahbisan pendeta yang tidak dilakukan oleh penahbis yang tidak tertabis? Nah, apa dasarnya jika sah, apa dasarnya juga jika tidak, begitu Bang? Mmm, ini terkait sakramen imamat. Sebentar, Ya, sebenarnya udah agak ngelebar tapi nanti saya cari ininya dulu, basisnya mmm, dulu. mhm. Nah, Oh, Bang Aldo bilang ex opera operata, Bang Katsu katanya begitu. saya nggak terlalu mau menggunakan kata-kata teknis justru. Justru saya Oh lagi ya. mencari bahasa yang mudah dipahami, Oh siap. Wah ini menarik nih begitu. kawan-kawan. Jadi, Kalau kita yang bahasannya belajar Latin langsung ngerti, begitu. heeh heeh.
terkait suksesi apostolik apakah sah atau tidak tahbisan imamat atau tahbisan pendeta yang Yang tidak dilakukan dilakukan sekarang. Yang tidak dilakukan oleh seorang penabis yang tidak tertahbis. Jadi istilahnya mah kayak uskup tadi gitu atau para manajer gitu ya. Kan manajer heeh, mengangkat begitu kan. Nah, ini iya, bukan manajer tapi perusahaan lain ceritanya gitu. Sah mhm nggak mhm. kira-kira? Heeh. Kalau soalnya ini agak rancu pertanyaannya, penahbis yang dia maksud di sini penahbis apa? Soalnya ini dia ada bawa pendeta. Kalau di gereja Mmm, Katolik tahbisan imamat hanya dilakukan uskup loh, Pak. mmm. Jadi Dia sekelas dan Romo saja nggak bisa ya? tapi dia tidak menahbiskan pendeta. Makanya saya agak bingung sama si Sola Putar. Mungkin begini kali, jadi misalkan Coba apakah bisa bisa nggak ditanya lebih terperinci dulu, begitu. iya, atau misalnya Romo bisa nggak menahbiskan Romo yang setingkat dengan dirinya gitu, Bang? Yang boleh menahbiskan imam itu hanya Mhm, uskup ordinaris wilayahnya. Kalau Jakarta ya uskup oke. Jakarta, Bandung Oh, uskup Bandung, mmm, gitu. iya iya iya. Berarti harus ada, jabatan yang lebih tinggi ya, kira-kira begitu Iya, ya, Bang, ya? Nggak dan bisa terkait itu kan nanti terkait kenapa dia boleh menahbis setelah jadi uskup, nah itu ada nanti penjelasannya lagi. Tapi kalau mmm, pertanyaan yang seperti ini yang jadi buat saya rancu, mhm, kalau yang dia mau tanya apa bisa saya artikan apa dasar biblis dari sakramen imamat atau gimana gitu loh. oke, mungkin itu bisa dijelaskan Kalau lebih lanjut tahbisan ya? dalam proti kita nggak usah bahas lagi, pasti tidak sah, itu Oh, bukan makna sakramental, kan saya udah bilang, makna sakramental itu ada kalau dari suksesi apostolik. Tapi ketika mmm, tidak suksesi apostoliknya tidak terlihat, ya pasti tidak sakramental. Boleh ditabiskan, itu hak mereka. mmm, Tapi makna sakramental tidak hadir kalau bahasa saya. iya. Berarti dalam kacamata kita itu tidak sah ya, Bang, ya, gitu ya. Iya, Kalau dalam kacamata mereka mau dibilang sah, ya silakan aja gitu kan. Nah ini, Bang, heeh, dilanjutkan tadi sama Mas Sola Putar ya, maksudnya kalau heeh. imam pasti, si tabisan oleh seorang uskup, tapi di Protestan gimana? Nah itu tadi sudah cukup Nah, kan terjawab. saya bukan orang Protestan kok ditanya ke saya. Ini kan sudah tidak tepat, Pak. Heeh, Pembahasan katekese bener. Katsu mengacu pada Gereja Iya, Katolik, saudaraku jadi Sola Putar. gitu. Jadi Kalau 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 urus imam iya, saya bisa jelaskan karena ada dasar-dasarnya. Makanya kan tadi mhm saya bilang tolong diperinci dulu pertanyaannya karena melibatkan mhm, pendeta. Karena kalau saya tidak mau membahas masalah pendeta karena saya juga tidak studi ke arah sana. Itu bukan mmm, ranah saya. mmm, Yang saya studi lagi itu kitab Katekismus Gereja Katolik, gitu. iya iya. Berarti Jadi intinya maaf ya Abang Sola Putar. kalau dari kacamata kita, oh itu tidak sah, tapi kalau dari kacamata mereka mau Iya dianggap sah, bodo amat, itu bukan urusan kita kan iya, gitu ya? itu bukan urusan saya, karena kacamata saya Nah, kacamata Gereja Katolik dan yang heeh, sakramental. jadi nggak bisa, apalagi ngangkat diri sendiri ya, Bang, ya? Waduh, jangan sampai dong, jangan Ngangkat diri sampai sendiri, ngangkat heeh. sendiri-sendiri, Bang. Waduh, ngangkat diri sendiri terus bikin sekte baru begitu kan. Oh, iya. Itu ngeri tuh, sekarang tuh banyak yang kayak gitu kan, Bang. Wah, gua karena nggak diakuin di gereja Katolik, gua keluar kan, bikin sekte sendiri, ceritanya kan gitu. Bisa-bisa aja sih ya kan, secara kebebasan mah ya, tetapi secara sah atau tidaknya jelas, nggak kepakai gitu kan kalau dari sudut pandang kita mah ya, gitu. Iya, Oke, terima betul, kasih. begitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan bisa ditulis ya di kolom komentar.